Kenapa akhir-akhir ini semangka menjadi viral di seluruh dunia? Mari kita bahas. Semangka Palestina, simbol perlawanan dan dukungan. Semangka adalah buah yang populer di seluruh dunia, termasuk di Palestina. Buah ini memiliki rasa manis dan menyegarkan, serta kaya akan nutrisi. Namun, di Palestina, semangka juga memiliki makna simbolis yang penting. Bagaimana sejarah semangka kok bisa jadi simbol Palestina? Semangka pertama kali digunakan sebagai simbol Palestina pada tahun 1960-an, setelah Perang 6 Hari. Perang itu menyebabkan Israel menduduki wilayah tepi barat dan Gaza, serta melarang pengibaran bendera Palestina. Untuk mengakali larangan tersebut, warga Palestina mulai menggunakan buah semangka yang mereka potong menjadi segitiga. Irisan alhasil semangka itu menyerupai bendera Palestina yang memiliki warna merah, hitam, putih, dan hijau. Semangka telah menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Buah semangka sering digunakan dalam demonstrasi dan aksi-aksi protes warga Palestina. Pada tahun 2014, warga Palestina di tepi barat dan Gaza menggunakan semangka sebagai simbol perlawanan dalam demonstrasi menentang blokade Israel. Demonstran melempar semangka ke arah tentara Israel sebagai bentuk protes. Selain sebagai simbol perlawanan, semangka juga menjadi simbol dukungan terhadap Palestina. Buah semangka sering digunakan dalam kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik yang melanda Palestina dan Israel. Pada tahun 2018, sebuah kampanye di media sosial menggunakan semangka sebagai simbol dukungan terhadap Palestina. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk mengunggah foto atau video mereka sedang memakan semangka dengan hashtag #PrayForPalestine. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Kalau semangka adalah buah yang memiliki makna simbolis yang penting bagi rakyat Palestina. Buah semangka melambangkan perlawanan, harapan, dan dukungan terhadap Palestina. Semangka memiliki potensi untuk menjadi sebuah alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik Palestina dan Israel. Buah semangka adalah simbol yang mudah dikenali dan dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan menggunakan semangka sebagai simbol, masyarakat dapat menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina dan menyuarakan tuntutan mereka untuk perdamaian. Kenapa semangka menjadi simbol? Semangka menjadi simbol Palestina karena beberapa alasan, yaitu: pertama, karena warna semangka menyerupai warna bendera Palestina. Saat buah semangka dibelah, akan terlihat warna merah, kulit hijau putih, dan biji hitam. Warna-warna ini identik dengan bendera Palestina yang memiliki warna merah, hitam, putih, dan hijau. Kedua, karena semangka adalah buah yang tumbuh subur di Palestina. Buah ini telah menjadi bagian dari budaya Palestina selama berabad-abad. Ketiga, karena semangka adalah simbol perlawanan dan harapan. Buah ini sering digunakan dalam demonstrasi dan aksi-aksi protes sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel. Semangka juga melambangkan harapan rakyat Palestina untuk masa depan yang lebih baik. Lantas, apakah tidak ada buah lain selain semangka? Tentu saja ada sobatku, ada beberapa buah lain yang juga menjadi simbol Palestina, yaitu jeruk Jaffa. Jeruk Jaffa adalah jenis jeruk yang berasal dari kota Jaffa, Palestina. Jeruk ini memiliki kulit yang tebal dan berwarna oranye cerah. Jeruk Jaffa telah menjadi simbol Palestina selama berabad-abad. Zaitun. Zaitun adalah buah yang banyak tumbuh di Palestina. Buah ini telah menjadi bagian dari budaya Palestina selama ribuan tahun. Zaitun melambangkan harapan dan kedamaian bagi rakyat Palestina. Terong. Terong adalah buah yang sering digunakan dalam masakan Palestina. Terong melambangkan kesuburan dan kemakmuran bagi rakyat Palestina. Buah-buahan tadi menjadi simbol Palestina karena beberapa alasan, yaitu: buah-buahan ini tumbuh subur di Palestina. Buah-buahan ini telah menjadi bagian dari budaya Palestina selama berabad-abad. Buah-buahan ini memiliki makna simbolis yang penting bagi rakyat Palestina. Buah-buahan ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik Palestina-Israel. Semangka adalah simbol Palestina yang paling umum, tetapi buah-buahan lain juga memiliki peran penting dalam budaya dan identitas Palestina. Lalu, siapakah yang menemukan semangka pertama kali?
Amerika sekitar 5.000 tahun yang lalu. Biji semangka tertua yang diketahui sejauh ini ditemukan di situs arkeologi bernama Wan Muhuggia, di wilayah yang kini dikenal Gurun Sahara, sebelah selatan Libya. Semangka kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah Palestina. Buah ini telah menjadi bagian dari budaya Palestina selama berabad-abad. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menemukan semangka pertama kali. Namun, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa semangka berasal dari Afrika dan dibawa ke Palestina oleh pedagang dari Mesir. Ada beberapa teori tentang penemuan semangka. Teori pertama bernama teori Afrika. Teori Afrika menyatakan kalau semangka berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia dari sana. Biji semangka tertua yang diketahui sejauh ini ditemukan di situs arkeologi bernama Wan Muhuggia, di wilayah yang kini dikenal Gurun Sahara, sebelah selatan Libya. Situs ini diperkirakan berasal dari tahun 5000 SM. Teori kedua bernama teori Mesir. Teori Mesir menyatakan kalau semangka berasal dari Mesir dan dibawa ke Palestina oleh pedagang dari Mesir. Gambar semangka sudah ditemukan pada lembaran papirus Mesir yang berasal dari tahun 4300 SM. Teori ketiga bernama teori Asia. Teori Asia menyatakan kalau semangka berasal dari Asia dan menyebar ke Afrika dan Eropa dari sana. Biji semangka telah ditemukan di situs arkeologi di Cina yang diperkirakan berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Terlepas dari siapa yang menemukannya, semangka adalah buah yang telah menjadi bagian dari budaya dan identitas Palestina selama berabad-abad. Buah semangka melambangkan perlawanan, harapan, dan dukungan terhadap Palestina. Negara mana saja yang menghasilkan banyak semangka di dunia sobat? Semangka adalah buah yang populer di seluruh dunia. Buah ini memiliki rasa manis dan menyegarkan, serta kaya akan nutrisi. Semangka juga merupakan buah yang mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di berbagai iklim. Berikut adalah daftar 10 negara penghasil semangka terbanyak di dunia berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization, FAO, pada tahun 2022. Pertama, negara Cina. Cina adalah negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 79,24 juta ton. Provinsi Gansu di Cina merupakan salah satu wilayah utama penghasil semangka di dunia. Kedua, negara Turki. Turki berada di peringkat kedua sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 3,92 juta ton. Kota Antalya di Turki merupakan salah satu sentra produksi semangka di dunia. Ketiga, negara Iran. Iran berada di peringkat ketiga sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 3,81 juta ton. Provinsi Khorasan Razavi di Iran merupakan salah satu wilayah utama penghasil semangka di dunia. Keempat, negara Brasil. Brasil berada di peringkat keempat sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 2,09 juta ton. Negara bagian Goiás di Brasil merupakan salah satu sentra produksi semangka di dunia. Kelima, negara Uzbekistan. Uzbekistan berada di peringkat kelima sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,97 juta ton. Provinsi Surhandaria di Uzbekistan merupakan salah satu wilayah utama penghasil semangka di dunia. Keenam, negara Aljazair. Aljazair berada di peringkat ke-6 sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,87 juta ton. Wilayah Ouargla di Aljazair merupakan salah satu sentra produksi semangka di dunia. Ketujuh, negara Amerika Serikat. Amerika Serikat berada di peringkat ke-7 sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,82 juta ton. Negara bagian California, Florida, dan Texas merupakan sentra produksi semangka di Amerika Serikat. Kedelapan, negara Rusia. Rusia berada di peringkat ke-8 sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,75 juta ton. Wilayah Astrakhan di Rusia merupakan salah satu sentra produksi semangka di dunia. 9, negara India. India berada di peringkat ke-9 sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,66 juta ton.
Negara bagian Gujarat, Rajasthan, dan Andhra Pradesh merupakan sentra produksi semangka di India. 10 negara Mesir. Mesir berada di peringkat ke-10 sebagai negara penghasil semangka terbanyak di dunia, dengan produksi mencapai 1,61 juta ton. Provinsi Syarqiyah di Mesir merupakan salah satu sentra produksi semangka di dunia. Produksi semangka di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya permintaan semangka di seluruh dunia. Semangka merupakan buah yang populer untuk dikonsumsi segar, diolah menjadi jus, atau diolah menjadi makanan lainnya. Apakah semua semangka berwarna merah? Apakah sobat ada yang tahu? Tidak semua semangka berwarna merah sobat. Ada juga semangka yang berwarna kuning, oranye, atau bahkan putih. Semangka merah adalah jenis semangka yang paling umum. Buah ini memiliki kulit berwarna hijau dengan larik-larik hijau tua. Daging buahnya berwarna merah dan mengandung banyak air. Semangka kuning memiliki kulit berwarna hijau dengan larik-larik hijau tua. Daging buahnya berwarna kuning dan juga mengandung banyak air. Semangka oranye memiliki kulit berwarna hijau dengan larik-larik hijau tua. Daging buahnya berwarna oranye dan juga mengandung banyak air. Semangka putih memiliki kulit berwarna hijau dengan larik-larik hijau tua. Daging buahnya berwarna putih dan juga mengandung banyak air. Perbedaan warna semangka disebabkan oleh perbedaan kandungan karotenoid dalam buahnya. Karotenoid adalah pigmen yang memberi warna pada buah-buahan dan sayuran. Semangka merah mengandung karotenoid jenis lycopene. Lycopene adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Semangka kuning mengandung karotenoid jenis beta-karoten. Beta-karoten adalah antioksidan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mata. Semangka oranye mengandung karotenoid jenis beta-karoten dan lycopene. Semangka putih mengandung karotenoid jenis lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru. Semangka adalah buah yang kaya akan nutrisi. Buah ini mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B6, kalium, dan magnesium. Semangka juga merupakan sumber antioksidan yang baik. Manfaat semangka bisa membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan pencernaan. Bagaimana cara memilih semangka yang baik sobat? Pertama, pilih semangka yang kulitnya berwarna hijau tua dan tidak memiliki bintik-bintik hitam. Pilih semangka yang beratnya sesuai dengan ukurannya. Jika semangka sudah matang, kulitnya akan terasa sedikit lunak. Kemudian cara menyimpan semangka yang benar dengan cara menyimpan semangka di tempat yang sejuk dan kering. Semangka yang sudah matang dapat disimpan di lemari es selama 3-4 hari. Ada sedikit tips dari saya cara mengonsumsi semangka yang benar. Semangka dapat dikonsumsi langsung, diolah menjadi jus, atau diolah menjadi makanan lainnya. Saat mengonsumsi semangka, buang bijinya terlebih dahulu. Lalu, apakah saya harus bagi-bagi semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel? Semuanya terserah sobat. Membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel adalah sebuah aksi yang sah dan dapat diterima. Aksi itu menunjukkan solidaritas sobat dengan rakyat Palestina dan dukungan sobat terhadap perdamaian di wilayah tersebut. Ada beberapa alasan mengapa sobat mungkin ingin membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel. Alasan pertama karena semangka adalah simbol Palestina. Semangka sering digunakan sebagai simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Palestina. Dengan membagikan semangka, Anda menunjukkan dukungan Anda terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka. Alasan kedua karena aksi itu dapat menarik perhatian. Aksi membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian dunia terhadap konflik Palestina-Israel. Dan alasan yang ketiga karena aksi itu dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran. Aksi bagi-bagi semangka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konflik Palestina-Israel dan penderitaan rakyat Palestina. Tentu saja, ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum sobat membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel.
Aksi membagikan semangka dapat menimbulkan kontroversi. Israel telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Dengan membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel, Anda mungkin akan menghadapi kritik dari pihak-pihak yang mendukung Israel. Aksi bagi-bagi semangka mungkin tidak efektif. Israel telah lama mengabaikan protes dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, ada kemungkinan aksi membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel tidak akan efektif dalam mendorong perubahan. Pada akhirnya, keputusan untuk membagikan semangka untuk menunjukkan protes kepada Israel adalah keputusan pribadi. Jika sobat merasa kalau aksi membagikan semangka adalah cara yang tepat untuk menunjukkan solidaritas sobat dengan rakyat Palestina dan dukungan sobat terhadap perdamaian di wilayah tersebut, maka sobat dapat melakukannya. Jika setelah banyak orang yang ikut membagikan semangka, apakah harga semangka menjadi naik seketika? Menurut survei kemungkinan besar, harga semangka akan naik sebentar setelah banyak orang yang ikut membagikan semangka. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya permintaan semangka akibat aksi pembagian semangka tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan harga semangka naik. Karena meningkatnya permintaan dan adanya penurunan pasokan serta kenaikan biaya produksi. Dalam kasus tadi, permintaan semangka akan meningkat karena banyak orang yang ikut membagikan semangka. Hal itu akan menyebabkan harga semangka naik karena penjual akan mencoba untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan tersebut. Namun, kenaikan harga semangka kemungkinan hanya akan berlangsung sebentar. Hal itu dikarenakan pasokan semangka masih tersedia dan permintaan semangka akan kembali normal setelah aksi pembagian semangka tersebut berakhir. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kenaikan harga semangka. Dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi semangka secara bijak dan meningkatkan produksi semangka serta menjaga pasokan semangka. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kenaikan harga semangka dapat dihindari. Jika harga semangka naik berarti yang diuntungkan siapakah sobat? Jika harga semangka naik, maka yang diuntungkan adalah petani dan pedagang semangka. Hal itu dikarenakan mereka akan dapat menjual semangka dengan harga yang lebih tinggi. Petani semangka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka akan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang lebih tinggi. Pedagang semangka juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mereka akan dapat menjual semangka dengan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Selain petani dan pedagang semangka, yang juga diuntungkan adalah pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah akan mendapatkan pajak yang lebih besar dari penjualan semangka. Ada beberapa pihak yang diuntungkan jika harga semangka naik. Siapa lagi kalau bukan petani semang dan pedagang semangka serta pemerintah. Namun, kenaikan harga semangka juga dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dikarenakan masyarakat akan harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli semangka. Ada yang untung dan ada beberapa pihak yang dirugikan jika harga semangka naik, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kenaikan harga semangka harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Setelah banyak aksi bela Palestina dengan bagi-bagi semangka, apakah Israel akan berhenti perang? Tidak pasti, sobat, karena aksi bela Palestina dengan bagi-bagi semangka adalah salah satu bentuk protes terhadap Israel. Aksi membagikan semangka menunjukkan solidaritas masyarakat internasional dengan rakyat Palestina dan dukungan terhadap perdamaian di wilayah tersebut. Aksi membagikan semangka dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong Israel untuk menghentikan perang. Hal itu dikarenakan aksi itu dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang konflik Palestina-Israel. Aksi ini juga dapat membantu menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menghormati hak asasi manusia rakyat Palestina. Namun, aksi membagikan semangka tidak menjamin bahwa Israel akan menghentikan perang. Israel telah lama mengabaikan protes dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, ada kemungkinan Israel akan terus melakukan agresi terhadap Palestina, meskipun ada banyak aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat internasional.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan Israel untuk menghentikan perang, salah satunya karena tekanan dari masyarakat internasional dan keinginan Israel untuk mencapai perdamaian serta kekuatan militer Israel. Jika tekanan dari masyarakat internasional semakin kuat, maka kemungkinan Israel untuk menghentikan perang akan semakin besar. Hal ini dikarenakan Israel akan semakin sulit untuk mengabaikan protes dari masyarakat internasional. Jika Israel memiliki keinginan untuk mencapai perdamaian, maka kemungkinan Israel untuk menghentikan perang juga akan semakin besar. Hal itu dikarenakan Israel akan menyadari bahwa perang tidak akan menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Namun, jika Israel memiliki kekuatan militer yang besar, maka kemungkinan Israel untuk menghentikan perang akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan Israel akan merasa bahwa mereka dapat memenangkan perang dan memaksa Palestina untuk menyerah. Pada akhirnya, apakah Israel akan menghentikan perang atau tidak adalah keputusan Israel sendiri. Namun, aksi bela Palestina dengan bagi-bagi semangka dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong Israel untuk menghentikan perang. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membela Palestina, sobat? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membela Palestina. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan cara mendukung organisasi-organisasi yang membela Palestina. Ada banyak organisasi yang bekerja untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Kita dapat mendukung organisasi-organisasi ini dengan menyumbangkan dana, menjadi relawan, atau menyebarkan informasi tentang pekerjaan mereka. Kemudian berdonasi untuk bantuan kemanusiaan. Banyak rakyat Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kita dapat berdonasi untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Dan mendukung upaya perdamaian. Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang kompleks dan tidak ada solusi yang mudah. Namun, kita dapat mendukung upaya perdamaian dengan mempelajari tentang konflik tersebut dan menyuarakan dukungan kita untuk solusi damai. Serta meningkatkan kesadaran tentang konflik Palestina-Israel. Banyak orang di dunia yang tidak mengetahui tentang konflik Palestina-Israel. Kita dapat meningkatkan kesadaran tentang konflik ini dengan berbicara tentangnya kepada teman, keluarga, dan rekan kerja kita. Ada juga beberapa aksi spesifik yang dapat kita lakukan untuk membela Palestina dengan cara ikut serta dalam aksi solidaritas dengan Palestina. Ada banyak aksi solidaritas dengan Palestina yang diadakan di seluruh dunia. Kita dapat ikut serta dalam aksi-aksi ini untuk menunjukkan dukungan kita kepada rakyat Palestina. Serta berbagi informasi tentang konflik Palestina-Israel di media sosial. Kita dapat berbagi informasi tentang konflik Palestina-Israel di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang konflik tersebut. Dan mendukung produk-produk Palestina. Kita dapat mendukung produk-produk Palestina untuk membantu perekonomian Palestina. Setiap orang dapat melakukan sesuatu untuk membela Palestina. Dengan bekerja sama, kita dapat membuat perbedaan bagi rakyat Palestina. Apa sih manfaat terbesar dari buah semangka sebenarnya, sobat? Manfaat terbesar dari buah semangka adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Semangka mengandung likopen, yang merupakan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung, kanker, dan stroke. Manfaat buah semangka untuk menjaga kesehatan jantung karena di semangka mengandung likopen yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. LDL adalah jenis kolesterol yang dapat menumpuk di dinding arteri dan menyebabkan penyumbatan. Likopen dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Likopen juga dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat penting untuk menjaga aliran darah yang lancar ke jantung. Selain itu, buah semangka juga memiliki manfaat lain yang baik untuk kesehatan, seperti membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan pencernaan. Buah semangka juga dapat menjaga kesehatan mata karena semangka mengandung vitamin A, yang penting untuk kesehatan mata.
Vitamin A membantu menjaga kesehatan retina, yang merupakan bagian mata yang sensitif terhadap cahaya. Tidak hanya itu sobat, semangka juga mengandung lutein dan zeaxanthin, yang merupakan karotenoid yang dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya biru. Cahaya biru adalah jenis cahaya yang dapat merusak mata. Buah semangka juga bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Karena semangka mengandung vitamin C, yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu tubuh melawan infeksi. Semangka juga mengandung vitamin B6, yang penting untuk produksi sel darah putih. Sel darah putih adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Buah semangka juga bisa untuk menurunkan berat badan karena semangka rendah kalori dan tinggi air. Hal ini menjadikannya buah yang baik untuk dikonsumsi saat diet. Semangka juga mengandung serat, yang dapat membantu membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Buah semangka juga bisa untuk kesehatan kulit karena semangka mengandung vitamin A, yang penting untuk kesehatan kulit. Vitamin A membantu menjaga kesehatan sel-sel kulit. Semangka juga mengandung vitamin C, yang membantu memproduksi kolagen. Kolagen adalah protein yang memberi kulit struktur dan kekenyalan. Jika sobat susah buang air, buah semangka bisa mengobati gangguan pencernaan karena semangka mengandung serat, yang penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu melancarkan buang air besar. Semangka juga mengandung likopen, yang dapat membantu melindungi lapisan perut dari kerusakan. Untuk mendapatkan manfaat buah semangka secara optimal, sebaiknya konsumsi buah semangka secara rutin. Sobat dapat mengonsumsi buah semangka segar, jus semangka, atau es krim semangka. Apa dampak negatif dari sering konsumsi semangka berlebihan sobat? Semangka adalah buah yang sehat dan kaya akan nutrisi. Namun, mengonsumsi semangka secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti: pertama, gangguan pencernaan. Semangka mengandung banyak air dan serat. Mengonsumsi semangka secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti kembung, gas, dan diare. Kedua, keseimbangan elektrolit. Semangka mengandung banyak air dan kalium. Mengonsumsi semangka secara berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama pada orang yang memiliki penyakit ginjal. Ketiga, alergi. Beberapa orang mungkin mengalami alergi terhadap semangka. Gejala alergi semangka meliputi gatal-gatal, ruam, bengkak, dan sesak napas. Ada sedikit tips untuk mengonsumsi semangka secara aman dengan cara mengonsumsi semangka dalam jumlah sedang. Orang dewasa yang sehat dapat mengonsumsi semangka sebanyak 1-2 porsi per hari. Jangan mengonsumsi semangka jika Anda memiliki alergi terhadap semangka. Jika sobat memiliki penyakit ginjal, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi semangka. Dampak negatif dari sering mengonsumsi semangka adalah gangguan keseimbangan elektrolit karena semangka mengandung banyak air dan kalium. Air dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit, tetapi terlalu banyak air dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama pada orang yang memiliki penyakit ginjal. Kalium adalah mineral penting yang membantu mengatur tekanan darah, detak jantung, dan fungsi saraf. Namun, terlalu banyak kalium dapat berbahaya bagi orang yang memiliki penyakit ginjal. Lalu, siapakah artis yang suka mengkonsumsi semangka serta penjelasannya? Ada banyak artis yang suka mengonsumsi semangka, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berikut adalah beberapa artis yang suka mengonsumsi semangka. Pertama ada Raditya Dika. Raditya Dika adalah seorang komedian, aktor, dan penulis yang terkenal di Indonesia. Ia sering membagikan foto dan video dirinya sedang mengonsumsi semangka di media sosial. Raditya Dika mengatakan bahwa ia menyukai semangka karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Selanjutnya ada Ariana Grande. Ariana Grande adalah seorang penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyukai semangka karena merupakan buah favoritnya. Ariana Grande sering mengonsumsi semangka sebagai camilan atau makanan penutup. Kemudian ada Beyoncé. Beyoncé adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyukai semangka karena merupakan buah yang sehat dan lezat. Beyoncé sering mengonsumsi semangka sebagai makanan sehat. Lalu ada Jennifer Lopez.
Jennifer Lopez adalah seorang penyanyi, aktris, dan produser film asal Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyukai semangka karena merupakan buah yang rendah kalori dan tinggi air. Jennifer Lopez sering mengonsumsi semangka sebagai makanan dia. Terus ada Kim Kardashian. Kim Kardashian adalah seorang model, aktris, dan pengusaha asal Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyukai semangka karena merupakan buah yang kaya akan vitamin A dan C. Kim Kardashian sering mengonsumsi semangka sebagai makanan sehat. Dan kakak saya Justin Bieber. Justin Bieber adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Kanada. Ia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyukai semangka karena merupakan buah yang manis dan menyegarkan. Justin Bieber sering mengonsumsi semangka sebagai camilan. Artis-artis tadi menyukai semangka karena berbagai alasan, seperti rasa yang manis dan menyegarkan, merupakan buah yang sehat, rendah kalori dan tinggi air, kaya akan vitamin dan mineral. Semangka adalah buah yang kaya akan nutrisi, seperti vitamin A, vitamin C, likopen, dan kalium. Nutrisi-nutrisi tersebut penting untuk kesehatan tubuh, seperti menjaga kesehatan mata, meningkatkan ketebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, semangka juga rendah kalori dan tinggi air. Hal ini menjadikannya buah yang baik untuk dikonsumsi saat diet atau untuk menjaga berat badan. Seberapa pentingkah buah semangka bagi kehidupan kita? Buah semangka adalah buah yang penting untuk kesehatan kita. Semangka kaya akan nutrisi, seperti vitamin A, vitamin C, likopen, dan kalium. Nutrisi-nutrisi tersebut penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana sejarah Palestina sejak zaman Nabi? Begini ya sob, sejarah tanah yang diberkahi dan diperjuangkan. Palestina adalah sebuah wilayah di Asia Barat yang terletak di antara Laut Mediterania dan Gurun Yordania. Wilayah Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang telah dilalui oleh berbagai peradaban, termasuk peradaban Mesopotamia, Mesir, Romawi, Bizantium, Arab, Ottoman, dan modern. Sejarah Palestina sejak zaman Nabi dapat dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu: pertama, periode Kanaan, 1900 sampai 1200 sebelum Masehi. Periode ini dimulai dengan kedatangan Nabi Ibrahim dan keluarganya ke Palestina pada sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Ibrahim adalah seorang nabi yang dihormati oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahim dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab, Yahudi, dan Kristen. Nabi Ibrahim dan keluarganya tinggal di Palestina selama beberapa tahun sebelum pindah ke Mesir. Setelah kematian Nabi Ibrahim, putranya, yang bernama Nabi Ishak, dan cucunya, Yakub, mendirikan komunitas Yahudi di Palestina. Kedua, periode Bani Israel, 1200 sampai 586 sebelum Masehi. Periode ini dimulai dengan keluarnya Bani Israel dari Mesir di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bani Israel adalah keturunan Yakub, yang juga dikenal sebagai bangsa Israel Yasob. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel ke Palestina, yang pada saat itu dihuni oleh orang-orang Kanaan. Bani Israel berhasil mengalahkan orang-orang Kanaan dan mendirikan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Israel di utara dan Kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel dan Yehuda mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 sebelum Masehi. Namun, mereka kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi Yasob. Ketiga, periode Islam, 638 sampai 1948. Periode Islam dimulai dengan penaklukan Palestina oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Setelah penaklukan, Palestina menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Selama periode ini, Palestina menjadi pusat peradaban Islam dan tempat lahir banyak ulama dan cendekiawan. Pada abad ke-11, Palestina dikuasai oleh kekhalifahan Seljuk. Pada abad ke-13, Palestina dikuasai oleh Mamluk. Dan pada abad ke-16, Palestina dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Keempat, periode modern, 1948 sampai sekarang. Periode ini dimulai dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Pembentukan negara Israel menyebabkan konflik Palestina-Israel yang berlangsung hingga saat ini. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Palestina, yang kehilangan tanah, rumah, dan hak-hak mereka.
Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah umat manusia, dari zaman Nabi hingga zaman modern. Palestina juga merupakan tanah yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina Yazov. Mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai bangsa dan rakyat yang merdeka. Perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan masih terus berlangsung hingga sampai saat ini. Perjuangan Palestina tidak hanya untuk kepentingan rakyat Palestina, tetapi juga untuk kepentingan perdamaian dan keadilan di dunia. Lantas, bagaimanakah budaya Palestina yang sebenarnya? Budaya Palestina merupakan sebuah warisan yang kaya dan beraneka ragam Yazov, yang mempunyai sejarah panjang dan kaya. Keberagaman budaya Palestina dapat ditelusuri dari sejarah panjang dan kaya Yazov. Wilayah Palestina telah dihuni oleh berbagai bangsa dan kelompok etnis, yang telah meninggalkan warisan mereka sendiri. Salah satu warisan budaya Palestina yang paling menonjol adalah agama. Palestina adalah tanah suci bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama ini memiliki tempat-tempat suci yang penting di Palestina, yang telah menjadi tujuan ziarah bagi umat beragama dari seluruh dunia. Selain agama, budaya Palestina juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti letak geografi, iklim, dan ekonomi. Wilayah Palestina yang terletak di antara dua benua, Asia dan Afrika, telah menjadikannya tempat pertemuan berbagai budaya dari berbagai belahan dunia. Iklim Mediterania yang hangat dan subur di Palestina juga telah mendukung perkembangan pertanian dan perkebunan, yang telah menjadi bagian penting dari budaya Palestina. Pantas saja di Palestina bisa tumbuh subur buah zaitun dan semangka. Budaya Palestina dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu budaya tradisional dan budaya modern. Budaya tradisional Palestina adalah budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, yang masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Palestina. Budaya tradisional Palestina yang paling menonjol adalah seni dan kerajinan tangan. Palestina memiliki sejarah seni dan kerajinan tangan yang panjang dan kaya. Ada beberapa contoh seni dan kerajinan tangan Palestina seperti sulaman tradisional Palestina, yang dikenal dengan nama Tatrees. Lalu ada tembikar Palestina, yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian ukiran kayu Palestina, yang terbuat dari kayu yang diukir. Dan kerajinan anyaman Palestina, yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun palem dan serat pohon. Di Palestina terdapat juga musik dan tari Yazov. Musik dan tari adalah bagian penting dari budaya Palestina Yazov, seperti musik rakyat Palestina, yang sering dibawakan dengan alat musik tradisional seperti rebana dan oud. Serta tari dabke, yang merupakan tarian rakyat Palestina yang dilakukan dalam lingkaran. Sedangkan makanan yang paling terkenal di Palestina adalah hummus, yang terbuat dari kacang Arab, tahini, dan minyak zaitun. Lalu falafel, yang terbuat dari kacang Arab goreng. Kemudian shawarma, yang terbuat dari daging domba atau ayam yang dipanggang dan diiris tipis. Dan manakish, yang merupakan roti pipih yang dioles dengan tomat, keju, atau zaitun Yazov. Budaya modern Palestina adalah budaya yang telah dipengaruhi oleh perkembangan dunia modern Yazov, seperti media massa. Palestina memiliki industri media yang berkembang pesat. Salah satunya adalah stasiun televisi Palestina, seperti Al-Aqsa TV dan Palestine TV. Kemudian ada stasiun radio Palestina, seperti Voice of Palestine dan Radio Ramallah. Terakhir ada surat kabar Palestina, seperti Al-Quds Al-Arabi dan Al-Hayat Al-Jadidah. Tidak hanya itu Yazov, Palestina juga memiliki tim nasional untuk berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola, basket, dan bulu tangkis. Beberapa atlet Palestina yang terkenal sebut saja namanya Mahmoud Abbas, yang memenangkan medali emas dalam cabang lari 100 meter di Olimpiade 1996. Lalu, Yazan Al-Atrash, yang memenangkan medali perunggu dalam cabang Taekwondo di Olimpiade 2008. Dan Majid Abu Souf, yang memenangkan medali perak dalam cabang tinju di Olimpiade 2012. Palestina memiliki industri teknologi yang berkembang pesat Yazov. Ada beberapa perusahaan teknologi Palestina seperti Paltel, yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Palestina. Kemudian Waseltek, yang merupakan perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi untuk ponsel cerdas. Dan Ajna, yang merupakan perusahaan teknologi finansial yang mengembangkan aplikasi untuk pembayaran digital. Menurut pendapat saya, budaya Palestina adalah sebuah warisan yang kaya dan beraneka ragam. Budaya Palestina telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, geografi, iklim, dan ekonomi.
Budaya Palestina bukan hanya milik masyarakat Palestina, tetapi juga milik dunia. Budaya Palestina merupakan bagian penting dari sejarah dan peradaban umat manusia. Kenapa bangsa Israel datang ke Palestina, kok gak ke wilayah lainnya sob? Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik yang paling lama dan paling rumit di dunia. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun dan telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi kedua belah pihak ya sob. Salah satu masalah utama yang menjadi akar konflik di Palestina adalah pertanyaan tentang asal-usul bangsa Israel. Bangsa Israel mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham, yang diyakini oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim sebagai nenek moyang mereka. Menurut Alkitab, Abraham berjanji kepada Tuhan bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan, yang terletak di wilayah Palestina modern. Pada abad ke-20, gerakan Zionis muncul di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan. Gerakan Zionis mendapat dukungan dari negara-negara barat, termasuk Inggris ya sob. Pantas saja Israel sangat erat dengan Inggris. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, yang menyatakan dukungannya untuk pendirian Rumah Nasional untuk Orang Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour ini menjadi dasar bagi berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Kedatangan bangsa Israel ke Palestina tidak diterima oleh penduduk Palestina, yang pada saat itu mayoritas beragama Islam. Penduduk Palestina menganggap bangsa Israel sebagai penjajah dan mereka menuntut hak mereka atas tanah tersebut. Konflik Palestina-Israel telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Konflik ini juga telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Israel datang ke Palestina ya sob. Pertama, faktor agama. Bangsa Israel percaya bahwa mereka adalah keturunan Abraham, yang dijanjikan oleh Tuhan akan mewarisi tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah wilayah yang terletak di Palestina modern. Kedua, faktor politik. Pada abad ke-20, gerakan Zionis muncul di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan. Gerakan Zionis ini mendapat dukungan dari negara-negara barat, termasuk Inggris. Ketiga, faktor ekonomi. Palestina memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang berlimpah. Bangsa Israel melihat Palestina sebagai peluang untuk mengembangkan ekonomi mereka. Menurut pendapat saya, kedatangan bangsa Israel ke Palestina adalah peristiwa yang kompleks dan multifaktorial ya sob. Karena ada berbagai faktor yang mendorong bangsa Israel datang ke Palestina, termasuk agama, politik, dan ekonomi. Kedatangan bangsa Israel ke Palestina telah menyebabkan konflik yang panjang dan rumit dengan penduduk Palestina. Kalau pendapat sobat bagaimana? Apakah sobat tahu tentang Yahudi? Yahudi adalah kelompok etnis dan agama yang berasal dari Timur Tengah. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang telah dilalui oleh berbagai peradaban dan peristiwa. Dilihat dari sejarahnya, Yahudi percaya kalau mereka adalah keturunan Abraham, yang diyakini oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim sebagai nenek moyang mereka. Menurut Alkitab, Abraham berjanji kepada Tuhan bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan, yang terletak di wilayah Palestina modern Yasob. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Bani Israel mendirikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Israel di utara dan Kerajaan Yehuda di selatan. Kedua kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 sebelum Masehi. Namun, mereka kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah penaklukan Asyur, Bani Israel diasingkan ke Babilonia. Mereka kembali ke tanah air mereka pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi mereka tidak pernah lagi mencapai kejayaannya yang dulu. Singkat cerita, pada abad pertama Masehi, Romawi menaklukkan Palestina. Mereka menghancurkan bait suci di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian tersebar ke seluruh dunia, dan mereka mulai mengembangkan identitas baru sebagai sebuah komunitas agama. Lalu, pada abad ke-20, gerakan Zionis muncul di Eropa. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan. Gerakan Zionis ini mendapat dukungan dari negara-negara barat, termasuk Inggris. Dan pada tahun 1948, berdirilah negara Israel. Negara ini didirikan di atas tanah yang telah dihuni oleh penduduk Palestina selama berabad-abad. Hal ini menyebabkan konflik Palestina-Israel yang masih berlangsung hingga saat ini. Yahudi memiliki budaya yang kaya dan beragam. Budaya Yahudi telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, agama, dan geografi.
Ada beberapa aspek penting dari budaya Yahudi seperti agama. Yahudi adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran Taurat, yang merupakan bagian dari Alkitab. Dan, Yahudi memiliki banyak tradisi dan ritual yang dipraktikkan oleh komunitas mereka. Beberapa tradisi dan ritual Yahudi yang umum seperti Sabat, hari istirahat yang dimulai saat matahari terbenam pada hari Jumat dan berakhir saat matahari terbenam pada hari Sabtu. Selanjutnya Hanukkah, perayaan 8 hari untuk memperingati kemenangan orang Yahudi atas Yunani pada abad kedua sebelum Masehi. Dan terakhir Paskah, perayaan 7 hari untuk memperingati pembebasan orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Makanan orang Yahudi memainkan peran penting dalam budaya Yahudi. Ada beberapa makanan Yahudi yang umum seperti roti challah, roti manis yang dipanggang untuk Sabat. Lalu hummus, pasta kacang Arab yang dicampur dengan tahini, lemon, dan bawang putih. Dan falafel, bola goreng yang terbuat dari kacang Arab. Serta shawarma, daging domba atau ayam yang dipanggang dan diiris tipis. Agama Yahudi adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran Taurat, yang merupakan bagian dari Alkitab. Taurat berisi hukum dan ajaran yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kalau Tuhan adalah satu dan bahwa Dia menciptakan alam semesta. Mereka juga percaya bahwa Tuhan memilih mereka untuk menjadi umat-Nya. Yahudi memiliki banyak ritual dan praktik keagamaan yang mereka lakukan untuk menghormati Tuhan. Beberapa ritual dan praktik Yahudi yang umum seperti doa, orang Yahudi berdoa 3 kali sehari. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk memohon bimbingan, pengampunan, dan perlindungan. Lalu, upacara, Yahudi memiliki banyak upacara keagamaan, termasuk upacara pernikahan, pemakaman, dan perayaan hari raya. Kemudian tradisi orang Yahudi memiliki banyak tradisi keagamaan, termasuk tradisi makan, berpakaian, dan merayakan hari raya. Jadi orang Yahudi adalah kelompok etnis dan agama yang memiliki sejarah, budaya, dan agama yang kaya. Mereka telah menghadapi banyak tantangan selama berabad-abad, tetapi mereka telah bertahan dan terus berkembang. Itu menurut pendapat saya ya sob. Kalau pendapat sobat bagaimana? Apakah sobat tahu perbedaan Zionis dan Yahudi? Simak cerita saya berikut ini. Zionisme dan Yahudi adalah dua istilah yang sering dikaitkan satu sama lain, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Zionisme adalah gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan, yang terletak di wilayah Palestina modern. Yahudi, di sisi lain, adalah kelompok etnis dan agama yang berasal dari Timur Tengah. Zionisme adalah gerakan politik yang didirikan oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19. Gerakan Zionis bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan, yang terletak di wilayah Palestina modern. Zionisme didasarkan pada keyakinan bahwa orang Yahudi adalah sebuah bangsa yang unik dan bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki tanah air mereka sendiri. Gerakan ini mendapat dukungan dari banyak orang Yahudi, yang percaya bahwa mereka membutuhkan negara sendiri untuk melindungi diri dari penganiayaan. Sedangkan Yahudi adalah kelompok etnis dan agama yang berasal dari Timur Tengah. Orang Yahudi memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang telah dilalui oleh berbagai peradaban dan peristiwa. Yahudi percaya kalau mereka adalah keturunan Abraham, yang diyakini oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim sebagai nenek moyang mereka. Menurut Alkitab, Abraham berjanji kepada Tuhan bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Bani Israel mendirikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Israel di utara dan Kerajaan Yehuda di selatan. Kedua kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 sebelum Masehi. Namun, mereka kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah penaklukan Asyur, Bani Israel diasingkan ke Babilonia. Mereka kembali ke tanah air mereka pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi mereka tidak pernah lagi mencapai kejayaannya yang dulu. Pada abad pertama Masehi, Romawi menaklukkan Palestina. Mereka menghancurkan bait suci di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian tersebar ke seluruh dunia, dan mereka mulai mengembangkan identitas baru sebagai sebuah komunitas agama. Zionisme dan Yahudi adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sering dikaitkan satu sama lainnya sob. Zionisme adalah gerakan politik, sedangkan Yahudi adalah kelompok etnis dan agama. Zionisme bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi, sedangkan Yahudi adalah identitas yang berdasarkan agama dan/atau etnis. Dan tidak semua orang Yahudi adalah Zionis, dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi ya sob.
Kita sebagai orang awam, penting untuk memahami perbedaan antara Zionis dan Yahudi agar bisa menghindari generalisasi dan prasangka buruk tentang keduanya. Siapa orang Palestina yang menerima Israel? Sob. Orang Palestina yang menerima Israel dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu pertama, golongan minoritas. Golongan minoritas terdiri dari orang-orang Palestina yang menerima keberadaan Israel dan bersedia untuk hidup berdampingan dengannya. Mereka berpendapat bahwa konflik Palestina-Israel hanya dapat diselesaikan melalui dialog dan kompromi. Kedua, golongan pragmatis. Sob. Golongan pragmatis terdiri dari orang-orang Palestina yang menerima keberadaan Israel secara de facto, meskipun mereka tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Israel yang merugikan rakyat Palestina. Mereka berpendapat bahwa perluasan wilayah Israel di tepi barat dan blokade terhadap jalur Gaza adalah hambatan utama bagi terwujudnya perdamaian. Sob. Ada beberapa orang Palestina yang menerima Israel seperti Saeb Erekat. Saeb Erekat adalah seorang politikus Palestina yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Dia adalah salah satu negosiator utama Palestina dalam pembicaraan damai dengan Israel. Erekat adalah pendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel. Lalu ada Salam Fayyad. Salam Fayyad adalah seorang ekonom dan politikus Palestina yang menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina, ANP, dari tahun 2007 hingga 2013. Dia adalah salah satu pemimpin Palestina yang paling pragmatis dan pro-barat. Fayyad menyerukan diakhirinya kekerasan dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan demokratis di samping Israel. Kemudian ada Munir Anabtawi. Munir Anabtawi adalah seorang pengusaha dan aktivis Palestina yang mendirikan Palestinian Businessmen Forum, PBF. PBF adalah organisasi yang mempromosikan dialog dan kerja sama antara pengusaha Palestina dan Israel. Anabtawi percaya kalau perdamaian antara Palestina dan Israel hanya dapat dicapai melalui hubungan ekonomi yang kuat. Meskipun jumlah orang Palestina yang menerima Israel masih relatif kecil, mereka memainkan peran penting dalam upaya perdamaian. Mereka adalah suara-suara moderat yang dapat membantu untuk menjembatani kesenjangan antara Palestina dan Israel. Penting untuk dicatat bahwa penerimaan Israel oleh orang Palestina tidak berarti bahwa mereka setuju dengan semua kebijakan Israel. Banyak orang Palestina yang menerima Israel masih kritis terhadap kebijakan-kebijakan Israel yang merugikan rakyat Palestina, seperti perluasan wilayah Israel di tepi barat dan blokade terhadap jalur Gaza. Penerimaan Israel oleh orang Palestina juga tidak berarti kalau mereka mengakui hak Israel untuk berdiri di atas tanah Palestina. Banyak orang Palestina yang menerima Israel masih berjuang untuk terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan demokratis di samping Israel. Penerimaan Israel oleh orang Palestina adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Namun, penerimaan Israel oleh orang Palestina merupakan elemen kunci untuk terwujudnya perdamaian yang adil dan abadi di kawasan ini. Sob. Bagaimana Hamas bisa lahir di Palestina? Sob. Hamas merupakan organisasi politik dan paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1987 di jalur Gaza. Organisasi Hamas berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin dan berideologi Islamisme. Hamas dikenal karena perjuangannya melawan pendudukan Israel dan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan Islami. Latar belakang kemunculan Hamas adalah dari konflik dan perjuangan rakyat Palestina. Organisasi Hamas didirikan pada tahun 1987, pada saat Intifada pertama, yaitu pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Intifada pertama memicu gelombang kekerasan yang meluas di Palestina, dan Hamas muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan Palestina. Hamas didirikan oleh sekelompok aktivis Palestina yang berasal dari Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai organisasi sosial dan keagamaan, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi politik dan paramiliter. Hamas mulai menggunakan kekerasan untuk melawan pendudukan Israel, dan organisasi ini segera menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Israel. Hamas berideologi Islamisme. Organisasi Hamas percaya bahwa Islam adalah solusi untuk semua masalah Palestina. Hamas menyerukan didirikannya negara Palestina yang merdeka dan Islami, di mana hukum Islam berlaku. Hamas juga mendukung perjuangan Palestina untuk pembebasan tanah airnya. Organisasi ini percaya bahwa Israel adalah negara ilegal yang berdiri di atas tanah Palestina. Hamas menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan pengembalian semua wilayah Palestina yang diduduki Sob. Hamas memainkan peran penting dalam konflik Palestina-Israel.
Organisasi Hamas adalah salah satu kekuatan utama dalam perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Hamas juga memainkan peran penting dalam politik Palestina. Organisasi ini merupakan salah satu partai politik terbesar di Palestina, dan Hamas telah memenangkan pemilihan umum di jalur Gaza pada tahun 2006. Ada beberapa faktor yang berkontribusi lahirnya Hamas. Pertama, karena pendudukan Israel. Pendudukan Israel di Palestina adalah faktor utama yang berkontribusi pada kelahiran Hamas. Pendudukan Israel telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Palestina, dan hal ini telah memicu gelombang kekerasan dan perlawanan Palestina. Kedua, karena Intifada pertama. Intifada pertama adalah faktor penting yang berkontribusi pada kelahiran Hamas. Intifada pertama memicu gelombang kekerasan yang meluas di Palestina, dan Hamas muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan Palestina. Ketiga, karena Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah faktor penting yang berkontribusi pada kelahiran Hamas. Organisasi ini menyediakan basis ideologi dan organisasi bagi Hamas, dan Ikhwanul Muslimin telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina sejak tahun 1948. Keempat, karena kondisi sosial dan ekonomi Palestina. Kondisi sosial dan ekonomi Palestina juga berkontribusi pada kelahiran Hamas. Rakyat Palestina hidup dalam kemiskinan dan penindasan, dan hal ini telah menciptakan kondisi yang kondusif untuk munculnya gerakan perlawanan Yasov. Apakah ada organisasi selain Hamas di Palestina Yasov? Organisasi-organisasi ini memiliki berbagai ideologi dan tujuan, tetapi mereka semua berbagi tujuan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Ada beberapa organisasi Palestina yang terkenal, seperti Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. PLO adalah organisasi politik dan paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1964. Organisasi ini berideologi nasionalis dan sosialis. PLO telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina, dan organisasi ini telah diakui oleh PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Lalu ada Fatah. Fatah merupakan faksi terbesar dalam PLO. Organisasi Fatah didirikan oleh Yasser Arafat pada tahun 1959. Fatah berideologi nasionalis dan sosialis. Fatah telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina, dan organisasi ini telah memenangkan beberapa pemilihan umum di Palestina. Kemudian ada Front Populer untuk Pembebasan Palestina, PFLP. PFLP merupakan organisasi paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1967. Organisasi ini berideologi Marxisme-Leninisme. PFLP dikenal karena serangannya terhadap target sipil dan militer Israel. Selanjutnya ada Front Pembebasan Nasional Palestina, ANC. ANC merupakan organisasi paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1964. Organisasi ini berideologi nasionalis. ANC dikenal karena serangannya terhadap target militer Israel. Ada juga organisasi Islamic Jihad. Islamic Jihad adalah organisasi paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1981. Organisasi ini berideologi Islamisme. Islamic Jihad dikenal karena serangannya terhadap target sipil dan militer Israel. Terakhir ada Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Hamas. Hamas adalah organisasi politik dan paramiliter Palestina yang didirikan pada tahun 1987. Organisasi ini berideologi Islamisme. Hamas dikenal karena serangannya terhadap target militer Israel. Organisasi-organisasi Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Beberapa organisasi ini telah ada sejak awal konflik Palestina-Israel, sementara yang lain baru muncul belakangan. PLO didirikan pada tahun 1964 sebagai organisasi yang mewakili rakyat Palestina. Organisasi ini telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina, dan organisasi ini telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Fatah adalah faksi terbesar dalam PLO. Organisasi ini didirikan oleh Yasser Arafat pada tahun 1959. Fatah telah memainkan peran penting dalam perjuangan Palestina, dan organisasi ini telah memenangkan beberapa pemilihan umum di Palestina. PFLP didirikan pada tahun 1967 sebagai organisasi yang menentang pendudukan Israel. Organisasi ini dikenal karena serangannya terhadap target sipil dan militer Israel. ANC didirikan pada tahun 1964 sebagai organisasi yang menentang pendudukan Israel. Organisasi ini dikenal karena serangannya terhadap target militer Israel.
Islamic Jihad didirikan pada tahun 1981 sebagai organisasi yang menentang pendudukan Israel. Organisasi ini dikenal karena serangannya terhadap target sipil dan militer Israel. Hamas didirikan pada tahun 1987 sebagai organisasi yang menentang pendudukan Israel. Organisasi ini dikenal karena serangannya terhadap target militer Israel. Ada berbagai organisasi Palestina yang berjuang untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Organisasi-organisasi di Palestina memiliki berbagai ideologi dan tujuan, tetapi mereka semua berbagi tujuan yang sama. Siapakah dalang dibalik serangan Israel ke Palestina? Sob, serangan Israel ke Palestina seringkali digambarkan sebagai tindakan pertahanan diri. Namun, banyak pihak yang percaya bahwa serangan-serangan ini justru merupakan bentuk agresi yang bertujuan untuk menduduki lebih banyak wilayah Palestina. Terdapat beberapa pihak yang diduga menjadi dalang di balik serangan Israel ke Palestina. Namun ini hanya pendapat saja Sob. Pertama, pemerintah Israel adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan-serangan ke Palestina. Pemerintah Israel memiliki pasukan militer yang besar dan kuat, dan pemerintah Israel telah menggunakan kekuatan ini untuk menyerang Palestina Sob. Ada juga kelompok-kelompok militan Yahudi yang mendukung serangan ke Palestina. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa orang Yahudi berhak atas seluruh tanah Palestina, dan mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Tidak luput juga negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, telah memberikan dukungan militer dan finansial kepada Israel. Dukungan negara Barat telah membantu Israel untuk memperkuat militernya dan melanjutkan serangannya ke Palestina. Ada sebagian teman saya berpendapat kalau serangan Israel ke Palestina adalah masalah yang kompleks dan multifaktorial. Tidak ada satu dalang tunggal yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini. Namun, pemerintah Israel, kelompok-kelompok militan Yahudi, dan negara-negara Barat semuanya memainkan peran penting dalam konflik Palestina-Israel. Ada juga pihak-pihak yang berpendapat bahwa serangan Israel ke Palestina adalah tindakan yang sah. Pihak-pihak ini berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari serangan militan Palestina. Pihak-pihak ini juga berpendapat bahwa Israel telah berusaha untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, tetapi Palestina telah menolak upaya-upaya ini. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu kebenaran yang pasti tentang konflik Palestina-Israel. Konflik ini adalah masalah yang kompleks dan multidimensi, dan ada banyak faktor yang berkontribusi pada konflik ini Sob. Bagaimana jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina Sob? Jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina, maka konflik Palestina-Israel tidak akan pernah terjadi. Penduduk Palestina akan terus tinggal di tanah mereka, dan mereka akan memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina. Palestina akan menjadi negara merdeka dan demokratis. Pada tahun 1948, ketika Israel didirikan, penduduk Palestina berjumlah sekitar 1,5 juta orang. Mereka adalah mayoritas di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina, maka penduduk Palestina akan terus menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Dengan demikian, Palestina akan menjadi negara merdeka dan demokratis dengan penduduk mayoritas Muslim. Negara ini akan memiliki pemerintah yang dipilih secara bebas oleh rakyatnya, dan akan menghormati hak asasi manusia semua warganya. Palestina akan menjadi bagian dari negara Arab lain. Jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina, maka mungkin saja Palestina akan menjadi bagian dari negara Arab lain. Pada tahun 1948, Yordania dan Mesir menguasai sebagian besar wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Dengan demikian, mungkin saja Palestina akan bergabung dengan Yordania atau Mesir setelah Perang Arab-Israel tahun 1948. Hal ini akan mengakhiri konflik Palestina-Israel, tetapi akan juga berarti bahwa Palestina akan kehilangan kedaulatannya. Palestina akan tetap menjadi bagian dari Israel. Ada juga kemungkinan bahwa Palestina akan tetap menjadi bagian dari Israel jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina. Pada tahun 1948, Israel memiliki penduduk sekitar 800.000 orang. Dengan demikian, Israel akan tetap menjadi negara mayoritas Yahudi, meskipun penduduk Palestina akan menjadi minoritas yang besar. Namun, hal ini akan membutuhkan perubahan besar dalam kebijakan Israel terhadap penduduk Palestina. Israel akan perlu memberikan hak-hak yang sama kepada penduduk Palestina, termasuk hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Pada akhirnya, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina. Namun, jelas bahwa konflik Palestina-Israel adalah masalah yang kompleks dan multifaktorial. Tidak ada solusi mudah untuk konflik ini, tetapi jika Zionis Israel tidak pernah ke Palestina, maka konflik ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Sob. Kenapa Amerika membantu Israel? Sob? Amerika Serikat telah menjadi sekutu setia Israel sejak pendirian negara tersebut pada tahun 1948. Amerika Serikat memberikan dukungan militer, finansial, dan diplomatik kepada Israel. Keyakinan ini didasarkan pada Alkitab, yang menyatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan, yang terletak di wilayah Palestina modern. Faktor ideologi juga merupakan alasan penting mengapa Amerika Serikat membantu Israel. Amerika Serikat adalah negara demokrasi dan Israel juga merupakan negara demokrasi. Amerika Serikat percaya bahwa Israel adalah sekutu yang penting dalam perjuangan melawan komunisme dan terorisme. Israel adalah negara demokrasi yang liberal dan terbuka. Israel juga merupakan sekutu penting Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Faktor geopolitik juga merupakan alasan penting mengapa Amerika Serikat membantu Israel. Israel terletak di Timur Tengah, yang merupakan kawasan yang strategis. Amerika Serikat percaya bahwa Israel adalah sekutu yang penting untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Israel adalah negara yang kuat dan stabil di Timur Tengah. Israel juga merupakan sekutu penting Amerika Serikat dalam perang melawan Iran dan terorisme. Tidak hanya itu saja Sob, bantuan Amerika Serikat kepada Israel telah menjadi kontroversi. Banyak orang percaya bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan yang terlalu besar kepada Israel. Mereka berpendapat bahwa dukungan ini tidak adil bagi orang Palestina, yang telah menderita akibat konflik Palestina-Israel. Namun, Amerika Serikat tetap mempertahankan dukungannya kepada Israel. Amerika Serikat percaya bahwa Israel adalah sekutu yang penting dan bahwa dukungan ini penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya ya sobatku.